Oke guys, sebelum kita melakukan wawancara, mungkin aku pengenalan dulu ya. Jadi di sini nama aku Adina Sofiana, yang sekarang lagi berkuliah di Universitas Negeri Malang dengan prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, kali ini tuh aku bakal mewawancarai seorang yang sedang berada di profesi apa mas? Programmer. Oke, nah kalau boleh tahu namanya siapa mas? Heri Santoso. Oke, nah di sini panggil Mas Heri. Jadi di sini saya dan Mas Heri akan melakukan wawancara, di mana wawancara ini tuh tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih pengalaman karir seorang programmer menurut teori karirnya Jen Halen seperti itu. Oke, kita langsung saja ya Mas. Nah yang pertama, bagaimana sih perjalanan Mas Heri ini untuk mencapai profesi yang dijalani saat ini? Perjalanan gimana dulu? Mungkin seperti pendidikan atau pengalaman. Oh gitu. Kalau pendidikan ya itu sih mulainya kalau dulu aku itu pertama di SMK yang jaringan. Nah setelah itu kuliah di teknik informatika standar lah. Nah, tapi kan biasanya kalau di dunia kayak buat software programming itu lebih cenderung ke dia ada semangat sendiri untuk belajar. Jadi di sela-sela sekolah atau kuliah itu biasanya belajar mandiri, belajar coding, belajar bahasa-bahasa yang digunakan di dunia programmer. Sebenarnya itu sih. Lalu apa saja sih prasyarat atau kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi profesi ini? Sebenarnya ada banyak. Kalau kebetulan aku kan lebih fokus di website, aplikasi website. Kalau aplikasi website itu biasanya itu programmer itu dibagi dua. Nah, jadi dua itu apa aja? Yang satu itu ada yang namanya backend engineer sama front end. Kalau backend itu dia lebih bertanggung jawab ke bagian data, terus belakang layar lah, masalah server, masalah gimana cara ngolah data, gimana cara mengambil summary datanya kayak gitu. Nah kalau front end itu lebih ke di tampilan. Jadi tampilan websitenya itu gimana sih, penempatan menunya itu di kanan atau di kiri, terus menu apa aja yang ada di website tersebut. Terus misalkan kaitan user experience. Jadi kalau tombolnya dibuat bulat atau lebih kecil atau lebih besar, itu di usernya, experience-nya itu bagus atau enggak. Misalkan kalau kecil itu kan sulit diklik, jadi kita buat lebih besar. Nah kaitannya itu, jadi kayak experience ngasih user dalam lihat tampilan kita, itu tugas yang front end. Jadi kayak gitu. Nah masing-masing dua ini itu yang dipelajari itu juga sedikit beda. Kalau aku kebetulan di backend, lebih banyak di backend, meskipun juga kalau front end itu juga bisa. Nah kalau di backend itu yang dipelajari untuk semua programmer itu yang dipelajari pertama bahasanya dulu, bahasa pemrogramannya. Nah kalau di backend itu karena kebanyakan yang diolah data itu biasanya bahasa-bahasa yang khusus untuk olah data. Contohnya bahasa Golang, terus PHP mungkin, terus apalagi .NET, C++ kayak gitu. Nah selain itu backend itu juga belajar kayak tempat penyimpanan data nih, kayak database. Terus database pun juga ada banyak kayak SQL, Postgres dan sebagainya. Kalau di front end itu bahasanya yang biasanya dipelajari itu umumnya kalau sekarang kayak HTML, terus JavaScript, terus apalagi ya, TypeScript. Pokoknya bahasa yang dioptimalisasi untuk tampilan
gitu, untuk ngeset warna, ngeset layout, ngeset tampilan kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi programmer itu harus teliti nggak mas, kayak tekun gitu? Nggak, ya yang nggak kerasa kusuk gitu nggak? Telitinya ya kayak manusia biasa sih, soalnya kalau teliti. Kadang satu kesalahan kecil aja itu bisa apa ya, dampaknya itu serius. Contoh kalau di back end, contoh deh, misal kalau mbaknya mau delete file itu kan, kalau di komputer biasa itu kan ada yes no kan. Iya. Nah kalau di back end biasanya kalau kita ngakses langsung ke suatu data di server itu, kalau kita pengen delete itu nggak ada yang yes no, itu nggak ada. Jadi kita kalau delete apa gitu ya udah langsung nggak ada yes no. Nah ya butuh ketelitiannya deh, bagian-bagian nyimpan data, ngolah data, dan ya itu urusan data itu lebih teliti. Terus misalkan kalau ngoding terus apa ya, ketika terjadi error, nah kita kan kalau terjadi error otomatis kita ngecek errornya mana sih, atau errornya apa, kok bisa error. Jadi itu butuh ketelitian. Jadi dicari satu persatu kodenya itu, kode di bagian ini loh dia menyebabkan error, misalnya data usernya nggak bisa tampil atau kita nggak bisa login, jadi kayak gitu. Nah, yang sedikit aku baca dari teori Howard mengenai investigasi ini, biasanya orang-orang yang kerja di investigasi seperti dokter, terus ilmuwan atau mungkin programmer ini kayak lebih condong atau cenderung untuk bekerja secara sendiri, misalnya mengurangi interaksi sosial. Itu benar nggak mas? Nggak juga sih kalau sekarang. Soalnya mungkin lebih ke banyak orang yang punya kepribadian introvert nggak sih? Tapi bukan berarti introvert itu nggak bisa bersosialisasi dan bekerja secara tim loh ya. Karena balik lagi tadi kan juga untuk membangun sebuah website itu kan banyak keahlian yang dibutuhkan. Kalau yang tadi tak ceritakan, ada yang dua itu, front end sama back end, itu nggak mungkin dikerjakan sendiri satu orang. Jadi ada yang ngurusi tampilan, ada yang ngurusi data dan server dan sebagainya gitu. Jadi nggak mungkin kalau kita kerja sendiri. Jadi kita harus kerja secara tim kayak gitu. Nggak semuanya kayak gitu ya. Bahkan kebanyakan itu malah tim kalau sekarang. Karena seiring perkembangan zaman, kalau dulu itu sebuah website itu mungkin aja dibangun oleh satu orang. Tapi karena udah berkembang, banyak tools, banyak aplikasi yang aneh-aneh, tampilan yang aneh-aneh, atau data yang aneh-aneh, terus sekarang ketambahan AI dan sebagainya, itu nggak mungkin satu aplikasi itu dikerjakan sendiri. Jadi banyak malah di tim. Lalu selanjutnya, apa sih suka dan duka yang dirasakan dalam pekerjaan ini? Suka dan dukanya itu apa ya? Kalau sukanya itu enak sih, tinggal duduk ngoding gitu. Kalau dukanya kadang itu kita sangat apa ya, kalau kita sampai ketemu error yang sulit, atau contoh gini, kalau kita ngembangin aplikasi sendiri, buat aplikasi dari awal itu malah lebih enak daripada ngembangin sebuah aplikasi yang peninggalan orang yang lebih dulu. Contoh di perusahaan gitu, udah ada nih aplikasi, terus kita sebagai orang baru masuk. Nah, kita nggak disuruh buat baru biasanya, tapi disuruh, yang aplikasi yang lama itu loh ditambahi fitur A, fitur B, fitur C. Nah, kayak gitu biasanya. Susahnya kita harus menyesuaikan pemikiran kita itu sama pembuat yang terdahulu itu. Jadi kita harus bisa memahami kodenya yang terdahulu ini. Programmernya yang dulu ini gimana sih cara ngembangnya aplikasi itu, pemikirannya gimana sih, alurnya gimana gitu. Kita harus pelajari lagi dari awal terus sampai tuntas, baru kita tahu ini cara kerjanya gini, terus cara ngodingnya itu gini, terus
stylenya itu gini, alur pikirannya itu kebanyakan gini gitu. Jadi itu kadang yang sulitnya, dukanya kayak gitu. Berarti masnya udah pernah kayak yang harus Iya. Lalu apa ada kayak role model yang jadi inspirasi? Role model apa ya? Kayaknya kalau role model itu gak punya sih kalau saya. Kebanyakan bukan role model tapi kayak lebih ke ide. Jadi misalkan contoh, kalau aku gak pernah kayak ngefans suatu seseorang gitu dalam bentuk personal. Kayak aku ngefans kayak penyanyi A, penyanyi B gitu, enggak. Tapi aku lebih ke saya suka lagunya si ini loh, yang judul ini, atau saya suka lagunya si B ini, penyanyi ini dengan yang judul ini. Jadi kayak gitu, kayak apa ya, karyanya atau idenya gitu. Jadi bukan lebih ke personal Bukan. kayak. Terus bagaimana sih Mas kayak memaknai dari karir yang Mas tekuni saat ini? Memaknainya gimana? Maksudnya kayak sebagai bisa seniman kan sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Kalau Masnya sendiri memaknai kerjaan ini? Ya kerja sih ya. Oke, baik. Udah gitu aja berarti Mas. Kalau apa sih tips dan kunci sukses untuk bertahan dan berkembang dalam karir ini? Terus belajar sih kayaknya. Karena apalagi di dunia teknologi ya, setiap menit, setiap detik itu kadang banyak fitur, banyak tools baru sing kadang nggak masuk akal, terus dipelajari lagi, ini kayak lebih bagus ya, satunya lebih bagus, terus ada lagi satu muncul tuh lagi, ini lebih bagus, mungkin bahasa juga ada yang lebih baru gitu. Jadi kayak Yang terakhir, kira-kira pesan apa sih untuk generasi muda dalam mempersiapkan karir di masa depan? karir yang lebih spesifik kayak jadi programmer atau Yang kayak secara universal. kalau karena saya berpengalaman jadi programmer, jadi yang dipersiapkan sih banyak belajar itu tadi ya, karena perkembangannya itu cepat banget, terus kayaknya kayak belajar hal-hal apa ya untuk stimulus logika kayak gitu, jadi kayak lebih logis gitu. Gimana ya kan, ya itulah intinya. Ya, oke, tadi kan semua pertanyaan udah dijawab sama Mas Heri, dari yang bagaimana sih pengalamannya mengenai profesi seperti ini, terus kayak syaratannya, kompetensi, suka dan dukanya, lalu mungkin role model itu bukan dari misalnya orang secara personal tapi lebih kayak karyanya atau idenya seperti itu, dan juga tips dan kuncinya, lalu bagaimana pesan untuk generasi muda. Oke, jadi mungkin seperti itu saja wawancara kita malam hari ini. Terima kasih untuk Mas Heri sudah menjawab semua pertanyaan yang sudah disediakan oleh dosen saya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih Mas.